Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Agustina. Baik teman-teman, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita belajar lagi, kita meningkatkan kompetensi diri lagi dengan terus belajar. Ya. Insya Allah kali ini kita akan bahas tentang trauma pada sendi. Salah satunya adalah dislokasi. Ya. Baik, kalau ngomong sendi maka kita harus tahu sendi dulu itu apa ya. Nah, baik ya. Sendi merupakan pertemuan dua tulang yang tujuannya adalah untuk memobilisasi atau pergerakan kita. Ya. Jadi sendi itu sendiri ada dua jenis ya teman-teman, ada soft tissue dan hard tissue. Ya. Soft tissue ini yang kita sebut dengan jaringan lunak, ya, yang merupakan komponen-komponen yang memang bersifat jaringannya tidak rigid atau bersifat lunak ya seperti otot, tendon ligamen, kapsul sendi dan lain sebagainya. Dan untuk hard tissue ini bersifat keras ya seperti tulang rawan pada sendi. Ini masuk ke dalam kategori hard tissue atau jaringan keras ya. Nah, kita hmm, lihat ya, nah ini sendi nih teman-teman. Sendi, jadi pertemuan antara dua tulang ini kita sebut dengan sendi. Ya. Nah, adapun trauma pada sendi, ya, ini ada trauma jaringan lunak dan trauma jaringan keras. Ya. Berdasarkan tadi dari jenis sendinya itu sendiri kan ada yang keras dan lunak. Ya, maka untuk trauma itu sendiri juga terbagi menjadi keras dan lunak. Ya. Untuk trauma jaringan lunak atau soft tissue, ini ada strain atau terkilir, ya, lalu ada strain atau kesilio, lalu ada ruptur ligamen atau ligamennya. Ligamen itu analoginya seperti karet. Ya. Ini contoh. Ini pada saat kita melangkahkan kaki, maka ligamen ini memendek, sehingga telapak kaki kita bisa ke atas dan ke bawah. Ini pada saat ke atas, ya, maka ligamennya ini memanjang pada saat datar. Maka ligamennya ini memanjang. Nah, kasus yang disebut dengan ruptur ligamen adalah putusnya ligamen. Jadi gimana dong? Nggak bisa jalan dong? Iya betul nggak bisa jalan karena nggak bisa menggerakkan telapak kaki ke atas dan ke bawah. Nah, lalu kemudian untuk trauma pada sendi hard, apa aja sih jenisnya, yaitu dislokasi, subdislokasi, serta fraktur dislokasi. Kita akan bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh ya teman-teman ya. Contoh trauma jaringan lunak yang kita sebut dengan strain ya. Strain merupakan laserasi otot pada sendi. Ya, jadi ternyata ada otot yang menempel pada sendi atau pertemuan dua tulang. Nah, ketika otot yang mengalami masalah, maka kita sebut dengan strain. Ya, kalau yang bermasalah ligamennya, ya, maka kita sebut dengan strain. Kalau yang kita sebut dengan ruptur adalah putus. Bisa tendon, bisa ligamen. Ya, pokoknya ruptur itu kondisi terputusnya. Ya. Nah, untuk penyebabnya banyak ya teman-teman ya. Biasanya pada olahraga yang tidak ada pemanasannya terlebih dahulu. Ya. Jadi langsung pada kegiatan olahraga inti itu yang menyebabkan pasien mengalami trauma jaringan lunak. Nah, jadi ngapain sih kalau olahraga pakai pemanasan ya untuk menghindari adanya trauma dan menghindari adanya gerakan secara tiba-tiba dengan tekanan yang besar. Kita tahu bahwa olahraga ini tekanannya besar, maka harus ada apa ya, pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari gerakan dengan tekanan besar yang bersifat tiba-tiba. Klinisnya, pasien mengalami apa sih? Pasien mengalami nyeri pada persendian, ya. Lalu kemudian bengkak. Lalu kalau kita lakukan palpasi akan teraba hangat
atau lebih panas ya. Lalu berwarna kebiruan atau kemerahan. Jadi ketika pasien ini mengalami sprain atau ruptur, ya pasien mengalami gejala klinis seperti yang tadi disebut. Nah, untuk grade-nya teman-teman ya, untuk grade-nya kalau grade 1 ya, grade 1 ini bisa sembuh dalam waktu 2 sampai 10 hari. Ini kondisinya hanya meregang saja ya. Jadi kalau misalkan ototnya mengalami strain, nah ini ototnya hanya meregang aja. Tidak rusak. Ini yang kita sebut dengan grade 1. Grade 2, ya, grade 2 ini putus parsial. Ya, jadi bisa sembuh 10 hari sampai 6 minggu. Jadi kalau memang pasiennya ini mengalami strain, lalu kemudian ada luka pada ototnya, ya hanya luka ya teman-teman ya, tidak putus secara total ya, ini masuk ke dalam kategori grade 2. Ya. Atau mengalami sprain, ya tidak ruptur total, tidak putus total, ya berarti masuk ke dalam kategori grade 3. Nah ini grade 3, ini yang butuh penanganan lebih ekstra ya teman-teman. Ini grade 3 ini putus total atau yang disebut dengan afasi. Nah bisa sembuh selama 3 sampai 10 minggu. Nah, berbulan-bulan baru bisa sembuh. Nah, pengobatannya diapain? Nah, pengobatannya diapain? Untuk pengobatan grade 1 dan grade 2, tadi kan kita sepakat ya, grade 1 hanya meregang saja, tidak ada luka pada soft tissue. Kalau grade 2 ada luka tapi tidak putus sama sekali. Nah, kalau grade 3, nah, putus sempurna. Gitu ya. Jadi, dari definisi itu sendiri kita juga bisa memprediksi pengobatannya seperti itu. Ya. Untuk grade 1 dan grade 2 kita menggunakan metode RISE, ya, yaitu dengan cara kita istirahatkan, ya, artinya kita imobilisasikan area yang mengalami cedera pada sendi, ya, baik itu sprain ataupun strain, ya, kita istirahatkan untuk tidak digunakan gitu. Jadi kalau misalkan di kaki ya jangan digunakan untuk berjalan, ya di tangan jangan digunakan untuk menulis dulu atau menahan badan pada saat tangan menopang dagu ya, itu nggak boleh dulu ya. Kalau kemudian ice, ya ice ini kita berikan sensasi dingin ya, supaya tidak terjadi penumpukan vaskularisasi di area yang nyeri. Ya. Lalu kemudian kita kompres. Kompres ini artinya bukan kompres dengan cara dibalut ya teman-teman ya. Diberikan tekanan dengan cara dibalut. Namun dibalutnya itu sendiri juga hati-hati ya. Materi kemarin kita tentang sindrom kompartemen, mohon diperhatikan bahwa balut yang terlalu kencang justru malah menimbulkan sindrom kompartemen. Jadi untuk membalut, mengkompres ya cukup dengan tekanan yang tidak keras sehingga vaskularisasi atau aliran darahnya tetap jalan dan tidak terhambat. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan kompresi. Lalu kemudian E-nya ya, terakhir adalah elevate. Ya, kita tinggikan area yang mengalami trauma jaringan lunak. Ya. Jadi kalau misalkan di kaki berarti kakinya kita tinggikan. Di tangan berarti tangannya kita elevasikan. Ya. Itu metode pengobatan sprain, strain untuk grade 1 dan grade 2 dengan metode RISE. Lalu kemudian kalau grade 3 seperti apa Bu? Grade 3 tadi definisinya adalah putus total atau secara avulsif. Jadi kalau namanya putus total berarti mau nggak mau kita lakukan dengan metode penyambungan. Nah, operasi penyambungan. Ya. Yang kita sebut dengan tendorafi. Dilakukan di mana ya? Pasti di rumah. Baik, itu tadi strain, dan ruptur tendon. Ya. Kita masuk ke dislokasi, yaitu
trauma pada jaringan keras. Ya. Nah, dislokasi itu sendiri berasal dari kata dua, yaitu dis dan lokasi. Dis itu salah, lokasi itu tempat. Hmm. Jadi dislokasi ini salah tempat. Ya. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah salah tempat kepala sendi, ya femur, kolom femur, ini dia nih teman-teman ya. Oke, ini dia kolom femur, ini kolom femur, ya. Yang harusnya berada di dalam mangkok ini, yang femur ini, tapi ternyata posisinya malah orang Jawa bilang melengseh ya, jadi tidak sesuai dengan disebut dengan dislokasi. Lalu kemudian, nah ini yang sering terjadi ya, kepala sendi keluar dari mangkok sendi. Ada siklukasi, sebagian kepala sendi keluar dari mangkok sendi, hanya sebagian, ya, tidak full keluar semua. Ya. Ada kasus fraktur dislokasi. Dislokasi yang disertai dengan fraktur, nih contohnya gambar yang ini. Dislokasi tapi disertai dengan fraktur. Ya, jadi lutut femurnya ini tetap berada dalam mangkok femur tapi mengalami fraktur gitu. Dan ada kondisi fraktur dan dislokasi. Frakturnya misalnya terjadi di fraktur femur dan terjadi di dislokasi juga. Jadi beberapa kondisi ini mungkin saja terjadi pada pasien. Ya, tentu saja dengan pemeriksaan radiologi kita bisa mengidentifikasi apa yang terjadi pada tulang rusuk. Nah, penyebabnya biasanya apa nih? Ya, penyebabnya biasanya pertama karena trauma, bisa berat dan bersifat hebat. Ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, gambar di kanan atas ini menunjukkan bahwa kondisi rem mendadak ada mobil yang lututnya tertekan oleh dashboard mobil sehingga kolom femurnya ini kedorong ke arah belakang. Disebut dengan dislokasi belakang atau retro. Lalu kemudian ada juga penyebabnya karena non trauma atau traumanya ringan ya. Bisa hal ini bisa menjadi penyebab pada kondisi dislokasi habitual. Ya, dislokasi habitual, kok dislokasi bisa habitual ya. Jadi ada teman-teman dislokasi habitual. Jadi seperti siku, ya. Siku itu kan ada sendinya ya. Nah, ketika ditekuk maka dia nonjol, ketika diluruskan dia tidak nonjol. Jadi kembali lagi ke mangkok sendinya gitu ya. Disebut dengan dislokasi habitual. Nyeri nggak sih Bu? Awalnya nyeri, tapi lama-lama pasien dengan terbiasa sehingga tidak mengatakan nyeri. Kemudian dislokasi kongenital ini memang dijamin mengalami adanya dislokasi kongenital. Ya, adapun penyebabnya bisa karena trauma pada saat kehamilan, ya, terjatuh ke ibunya, ya. Nah, ini yang menyebabkan adanya dislokasi bersifat kongenital. Nah, penyebab lain ya bisa mengenai seluruh sendi, bisa mengenai seluruh sendi. Tapi yang pasti ada sendi bahu, sendi panggul, sendi siku, sendi lutut, dan sendi jari. Ini contohnya pada sendi jari. Mungkin teman-teman pernah melihat jari orang atau jari pasien sudah mengalami tidak beraturan bentuk. Ya. Ini kemungkinan ada dislokasi di antara palang-palang ya, tulang palang yang ada di jari. Nah, kalau udah kayak gini kan udah mengalami deformitas, perubahan bentuk. Apakah pasiennya mau melakukan operasi? Belum tentu juga ya, tergantung. Kalau pasiennya sudah menerima kondisinya, ya udahlah bentuk saya kayak gini, yang penting nggak nyeri, ini tidak mengganggu aktivitas. Biasanya pasiennya tidak mencari pertolongan di rumah sakit. Hanya estetika saja nih yang bermasalah, hanya bengkok aja gitu ya kalau di jari.
Tapi kalau misalkan terjadi di tulang kaki, misalnya lutut, paha, ya, siku, panggul, nah ini biasanya pasien mencari pertolongan rumah sakit. Dilakukan tata laksana dislokasi. Oke. Patologi dislokasi ya, kenapa kok bisa jadi terjadi dislokasi? Dislokasi ini bisa juga terjadi robeknya kapsul sendi, robeknya otot, dan robeknya ligamen. Ya, karena jaringan lunak ini udah pada rusak, yang menjaga konsistensi jaringan keras ini udah pada rusak, udah nggak ada, maka bisa terjadi dislokasi. Kemudian bisa juga terjadi kerusakan di pembuluh darah dan syaraf, maka dari itu kita perlu melakukan pemeriksaan syaraf bagian distal pada area yang mengalami dislokasi. Jadi kalau misalkan dislokasinya di lutut, maka kita lakukan cek vaskularisasi dan persarafan di daerah jari-jari kaki pasien. Ya. Jadi daerah distalnya yang kita akan cek vaskularisasi dan persarafan. Ya. Nah, bisa juga terjadi perdarahan pada sendi, atau terjadi avaskular nekrosis kepala sendi. Kepala sendinya sudah mengalami gangguan vaskularisasi yang parah sehingga tidak mendapat vaskularisasi yang baik ke kepala sendi. Nah, bahaya ini kalau sudah terjadi avaskularisasi. Nah, pada kepala sendi bisa terjadi kematian jaringan pada kepala sendi karena di kepala sendi tidak mendapatkan oksigen yang cukup, vaskularisasi yang cukup sehingga bisa menyebabkan nekrosis atau penyakit. Nah, tentu saja kalau terjadi pada masa pertumbuhan, ya ini akan mengganggu proses pertumbuhan sendi itu sendiri. Nah, untuk diagnosanya yang kita kaji adalah riwayat trauma pada pasiennya. Jadi kalau misalkan pasien datang ke IGD, kita tanya bagaimana riwayat trauma, seperti apa jatuhnya, seperti apa dipukulnya, apa namanya, apakah dipukul lalu kemudian bangun dipukul lagi ya, itu kan berarti traumanya atau hentakannya, benturannya terlalu hebat gitu ya. Kalau misalkan pasien kecelakaan, bagaimana dia terbentur aspalnya ya, apakah terbentur aspal sekali lalu kemudian loncat, terbentur lagi di perboden jalan. Nah, itu kan berarti pasien mengalami 2 kali benturan. Nah, ini tentunya lebih hebat daripada pasien yang mengalami 1 benturan. Lalu kemudian kita kaji nyerinya seperti apa. Ada atau tidak spasme otot sekitar sendi. Ya, jadi tidak hanya sendi aja yang kita cek, tapi area sekitarnya juga kita lakukan palpasi apakah ada nyeri atau tidak. Baik, jadi kalau misalkan di sendi lutut yang pasien mengalami dislokasi, maka area paha dan area tibia fibula juga kita lakukan palpasi untuk mengidentifikasi apakah terdapat masalah di area sekitar sendi yang sakit. Lalu rangsang cairan sendi. Kita tahu di sendi itu ada cairan sinovial ya teman-teman ya. Ini kalau pasiennya misalkan di lututnya mengalami trauma sendi, dislokasi, lalu kemudian nggak bisa gerak sama sekali ya, itu dimungkinkan salah satu yang mungkin terjadi adalah adanya gangguan cairan sendi. Nah, kemudian kita kaji nyeri syaraf ya, apakah ada syaraf yang terbetit yang ini dapat teridentifikasi dengan pasien merasa baal ya, atau kesemutan. Setelah terjadi trauma sendi di lutut kanan, pasien merasa kesemutan di kaki kanan. Nah, ini kita curigai terjadi adanya syaraf yang terbetit. Baik, itu pengkajian yang kita bisa tanyakan ke pasien, karakteristiknya seperti apa.
Lalu kemudian untuk pemeriksaannya kita lakukan ada atau tidak deformitas atau perubahan bentuk. Ya. Kalau kita lihat di gambar ini, teman-teman, ada atau tidak perubahan bentuk? Ada. Deformitas sebelah kiri. Ya. Kemungkinan pasien mengalami dislokasi di panggul ya, yang bagian kiri. Kalau kanan inline atau lurus atau proporsional, ya. Tapi kalau kiri posisinya udah melenceng ke kiri ya. Ya, kita lihat deformitas atau tidak. Ya. Lalu kemudian secara fungsional kita lihat berfungsi atau tidak. Sendi tidak bisa digerakkan. Ya, kita apa namanya anjurkan pasien itu, ibu bisa menggerakkan kaki kiri, nggak bisa. Nah, itu udah data disfungsi yang kita dapat. Bisa menggerakkan kaki kanan bisa. Ya, dengan sempurna dari ujung kaki dia gerakan, lalu kemudian apa namanya ini, pangkal kaki digerakkan, lutut digerakkan, bisa fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, berarti nggak bermasalah. Yang sebelah kiri ini nggak bisa sama sekali, berarti memang ini ekstensi. Kemudian pemeriksaan radiologi kita lakukan ronsen foto dan CT scan. Ini yang sering dilakukan ronsen foto. Ya, ronsen foto ini apa namanya kelebihannya adalah cepat hasilnya, ya, sehingga kita bisa melihat, menganalisa, mengidentifikasi kondisi pasien lebih cepat. Nah, baik. Kalau tadi sprain dan strain kita lakukan tata laksana dengan RISE, maka kalau dislokasi kita lakukan tata laksana dengan 3R. Yang pertama adalah reposisi, mengembalikan posisi katod. Wah, reposisi ini sangat amat nyeri sekali bila dilakukan ke pasien tanpa adanya analgesia. Reposisi ini bisa tertutup, bisa terbuka. Nah, reposisi ini bisa manual, bisa bentuk operasi. Nah, untuk yang reposisi tertutup, ya contohnya seperti ini. Nah, seperti dua gambar di atas. Ya, ini juga tertutup sih. Ya, jadi dengan tidak membelek sama sekali, dengan tidak membedah sama sekali, kita lakukan reposisi atau pengembalian posisi seperti semula. Nah, kalau reposisi terbuka itu dengan cara kita melakukan operasi. Nah, baik, setelah direposisi atau dibetulkan posisinya, yang kita lakukan selanjutnya adalah mempertahankan hasil reposisi dengan cara mengimobilisasi. Nah, kondisi itu kita sebut dengan retaining. Mengimobilisasi posisi yang sudah benar, posisi yang sudah direposisi. Baik, langkah selanjutnya kita lakukan rehabilitasi atau kita latih pasien untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Ya, jadi tahapan 3R ini kita lakukan pada pasien dengan disabilitas. Yang pertama reposisi, mengembalikan posisi inline, ya, baik dengan tertutup ataupun dengan terbuka. Yang kedua retaining, ya, mempertahankan hasil reposisi atau hasil posisi yang sudah benar tadi. Yang ketiga adalah rehabilitasi, yaitu kita akan melakukan rehab atau melakukan gerakan-gerakan yang tentunya sudah dibolehkan ya untuk melakukan gerakan sesuai fungsional awal. Nah, komplikasinya. Nah, komplikasi bisa bersifat segera, bisa bersifat jenis komplikasi yang bisa langsung muncul segera itu shock. Jika perdarahannya amat sangat, jika nyerinya amat sangat, jika sepsisnya atau infeksinya terjadi amat sangat. Ya. Bisa terjadi shock. Ya. Jadi shock hipovolemik bisa, shock analgetik bisa, ya, karena nyeri yang amat sangat. Shock septik juga bisa terjadi. Lalu kemudian sepsis. Sepsis ini adalah kondisi infeksi yang menyeluruh ke seluruh tubuh. Ya. Ini biasa terjadi pada dislokasi
atau fraktur terbuka, ya, sehingga akses kuman masuk itu sangat terbuka lebar sehingga bisa menyebabkan sepsis. Atau komplikasi yang bersifat segera di sini ada nekrosis kepala sendi. Nekrosis kepala sendi ini, nah yang tadi ya ketika kita cek ternyata terjadi avaskularisasi pada area distal, ini hati-hati bisa terjadinya nekrosis kepala sendi. Untuk komplikasi lanjut, ya, bisa terjadi kaku sendi karena memang pasien diimobilisasikan, ya, jadi perlu kita untuk melakukan ROM setelah pasien dilakukan reposisi. Tentu saja ROM-nya ini sesuai indikasi atau tidak, ya, jangan ujuk-ujuk lakukan ROM ternyata pasiennya belum bisa fleksi, misalnya, Anda fleksi karena itu nggak boleh. Ya. Lakukan ROM range of motion sesuai dengan kemampuan dan indikasi pada pasien. Nah, ini bisa juga terjadi gangguan pertumbuhan pada kalus atau pada tulang. Nah, baik, ini jenis-jenis dislokasi berdasarkan lokasinya, teman-teman. Ada dislokasi rahang. Dislokasi rahang, jadi rahangnya ini terbuka terus nggak bisa ketutup. Nah, jadi di kanan kiri ini kan ada sendi ya, teman-teman ya. Ini sendinya yang bermasalah. Ya. Di kanan kiri rahang ini ada sendinya bermasalah sehingga rahang atas dan rahang bawah tidak mampu menggerakkan atau berbicara. Ya, berbicara kita kan pakai gerakan atas naik turun ini nggak bisa. Ya. Makan nggak bisa. Ya. Minum nggak bisa. Nah, dislokasi sendi rahang ini biasanya terjadi karena menguap yang terlalu lebar atau terkena pukulan yang keras. Ya. Tindakan pertolongannya ya, rahang ditekan ke bawah dengan kedua ibu jari yang sudah dilengkapi balutan ya. Nanti kita akan masuk ke dalam sesi praktek ya, teman-teman ya. Ada praktikum. Ya. Nah, ini teknik-teknik untuk reposisi. Nah, kalau udah retaining diapain? Pasiennya dibalut rahang sehingga pasiennya nggak bisa menggerakkan dulu antara rahang atas dan rahang bawah. Itu retaining. Nah, dislokasi bahu, keluarnya kaput humerus dari kaput glenodalis. Ya. Ini yang bermasalah. Oke. Pembagiannya ada dislokasi bahu anterior, ada dislokasi bahu posterior, dan dislokasi inferior. Nah, ini yang paling banyak adalah dislokasi bahu anterior. Jadi dislokasinya di bagian depan. Ya. Mekanisme traumanya bisa puntiran sendi bahu tiba-tiba, tarikan sendi bahu tiba-tiba, atau tarikan dan puntiran bahu tiba-tiba. Nah, ini biasanya pada pasien yang yang menjalani olahraga apa namanya lempar lembing. Nah, itu dia ya. Karena lempar lembing ini kekuatan yang digunakan adalah kekuatan bahu sehingga ketika kita atau pasien melemparkan lembing dengan tenaga yang sekuat-kuatnya itu bisa menjadi tarikan otot yang bisa melepaskan kaput humerus dari mangkok. Seperti ini. Oke. Ini jenisnya ada anterior, posterior, inferior, tadi kita sudah bahas. Oke, ini tampakan hasil radiologi. Nah, ini copot nih. Ini copot ya. Ini juga nggak menyatu, harusnya menyatu ke sini. Nah, ini agak ke depan. Ya. Oke, ini kelihatan. Ini harusnya ke sini, bahunya ke atas. Bawah. Baik, gejala klinisnya yang kita bisa cek di pasien adalah bahunya tidak simetris, lalu kemudian gerakan pasien terbatas, adanya rasa nyeri, adanya kaku pada lengan, ujung tulang bahu tampak menonjol keluar,
korban datang dengan menggendong tangan yang sakit karena nyerinya tadi ya. Atau korban tidak bisa memegang bahu yang berat. Nah, diagnosa banding bisa dislokasi akromioklavicular ya, bisa fraktur klavikular, bisa kolumni humerus, fraktur humerus proximal. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa ini dislokasi bahu? Maka kita lakukan pemeriksaan X-ray atau ronsen pada daerah bahu ya, untuk memastikan ini dislok apakah ada fraktur. Nah, ini dislokasi bahu anterior. Oke, tata laksananya sama kayak tadi, 3R, reduksi, retaining, dan rehabilitasi. Untuk reduksinya ya bisa tertutup dan terbuka ya teman-teman. Kalau tertutup ini tarikan kita bisa lakukan dengan tarikan langsung atau reposisi sesuai dengan arah trauma. Nah, ada beberapa teknik tarikan langsung ya, teknik traksi. Ya, teknik traksi itu jadi traksi itu ada dua ya, traksi tulang dan traksi kulit. Ya. Jadi untuk traksi kulit ya, dianjurkan untuk pasien yang masih muda karena kulitnya masih elastis. Ya. Sehingga bisa kita gunakan untuk menarik bahu yang tadi posisinya salah. Ya. Tapi kalau pasiennya udah lansia, kita tidak anjurkan traksi kulit. Sebaiknya menggunakan traksi kulit. Ya. Lalu kemudian ada teknik Hippocrates untuk reposisi. Ada juga teknik Stimson ya, gravitasi menggunakan apa namanya, tenaga gravitasi untuk mereposisi ya, teknik Mills dan teknik juga ya. Tentu saja ini butuh pengalaman dan butuh tenaga ahli untuk melakukan. Tidak sembarang tenaga medis bisa melakukan reposisi ini. Ya, teman-teman. Oke, baik ini. Nah, ini teknik Hippocrates atau teknik tarikan langsung. Ya. Teknik tarikan langsung bisa Hippocrates, bisa teknik counter traksi. Ini Hippocrates dan ini tarikan counter traksi. Keduanya ya rasanya sangat nyeri sekali, traumatis ya. Karena melibatkan ya atau memanipulasi ini nervus yang ada di aksilaris atau di ketiak. Di ketiak ini kita tahu di situ banyak vaskularisasi, banyak sistem syaraf nervus juga. Nah, ini teknik sesuai dengan arah trauma. Ya, teknik Stimson. Nah, teknik Stimson ini ya menggunakan tenaga gravitasi. Kita tahu untuk pemasangan beban ini maksimal 1/7 dari berat badan ya teman-teman, jangan sampai lebih dari 1/7 dari berat badan, bisa bukannya nyatu lagi tapi malah menjauh nanti antara kaput dengan atau kepala dengan mangkok. Oke, di sini teknik Stimson hanya dibebankan hanya 2,5 kg saja selama 15-20 menit. Untuk teknik Mills ya, ini harus pakai tim ahli nih ya. Mills sama Kohar ini harus pakai tim ahli. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini dengan memutar. Kalau Kohar memutar ke dalam, kalau Mills memutar. Nah, habis direposisi, tahap selanjutnya adalah retaining. Diapain sih? Mobilisasinya seperti ini. Imobilisasi bahu ya dengan posisi aduksi dan rotasi. Jadi kita akan belajar di praktek bagaimana cara menggendong tangan, atau menggendong bayi, menggendong tangan. Lalu kemudian lakukan latihan rom sendi sesuai dengan indikasi. Nah, baik. Komplikasinya apa sih kalau misalnya tidak kita laksana dengan ya, bisa gangguan ligamen atau gangguan kapsul pada sendi, ya. Bisa terjadi fraktur, bisa terjadi trauma vaskularisasi, hati-hati terjadinya avaskularisasi ketika kita tidak mengalami
dengan baik dan benar. Ya. Bisa terjadi habitual dislokasi, bisa terjadi trauma syaraf, ini terjadi 10% pada pasien ya, pada area nervus axillaris. Karena di axillaris itu banyak sekali syaraf-syaraf nervus dan vaskularisasi. Bisa terjadi kerusakan pembuluh darah, tidak dapat terreposisi dengan baik, bisa terjadi kaku sendi dan bisa terjadi dislokasi rekuran. Ya, artinya dislokasi udah benar, lalu kemudian terjadi lagi. Ini disebut dengan dislokasi recurrent. Oke, ini follow up-nya. Kita cek daerah lipatan aksila. Ya. Lalu latihan isometrik sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini dislokasi pada sendi siku. Nah, intinya sama, tata laksananya adalah 3R. Nah, ini dislokasi pada siku, kita lihat. Nah, oke. Harusnya kan di sini nih. Ini kepala sikunya harusnya di sini. Ini tulang radius ulna, tulang humerus. Harusnya kan harusnya di sini. Dia ke depan. Ya. Oke, lalu ini dislokasi pada sendi metakarpal atau metapalang. Nah, pada jari-jari. Nah, ini. Oke, ini yang belum saya bahas ya ketika pasien mengalami dislokasi pada sendi palang atau sendi jari, kemudian sudah direposisi. Kemudian di retainingnya gimana Bu? Di imobilisasinya gimana Bu? Imobilisasinya dengan cara menyatukan jari yang sehat ya, ke jari yang sakit untuk kita imobilisasi. Ya, jadi minimal 2 jari. Kembali. Oke, ini dislokasi pergelangan kaki. Ini biasanya pada olahragawan semua nih ya. Tindakan prediksi tertutup, reposisi tertutup dan reposisi terbuka. Reposisi tertutup kita menggunakan balutan plaster ya. Untuk reposisi terbuka kita lakukan pembedahan. Baik, asuhan keperawatan pasien dengan dislokasi. Tuan Kak laki-laki 17 tahun datang ke IGD mengeluh nyeri karena keselio persendihan bahu kanan setelah main voli di sekolah. Tidak ada luka, pasien diantar dengan kursi roda. Manja nih pasiennya ya. Yang dislokasi bahu kenapa pakai kursi roda ya. Tekanan darah 115/80, nadi 86, suhu 36,5, FR 18, hasil foto ronsen berlampir. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kasus tadi untuk teman-teman buat NJP-nya. Ya, tapi di sini saya meminta teman-teman mencantumkan diagnosis satu saja ya. Satu saja diagnosis kepentingan yang mungkin muncul pada kasus ini. Ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman cantumkan satu diagnosis kepentingan yang terjadi pada pasien ya sesuai dengan kasus dan terangkan di kolom komentar. Ini itu saja dari saya. Untuk diskusinya kita bisa berdiskusi di link Zoom ya, atau WA group yang sudah ada di kelas. Ya, teman-teman. Baik, itu saja dari saya ya. Tetap kita akan ada sesi diskusi bisa melalui grup WA atau link Zoom yang akan kita lakukan setelah teman-teman menonton video. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita terus semangat mencari ilmu untuk mengupgrade diri. Sejatinya manusia yang sukses adalah manusia yang selalu mengupgrade diri. Yang tadinya jadi nggak tahu jadi tahu. Ya. Dan itu saja dari saya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.